Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only hitam grade A ya, dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas orderannya ya. Untuk varian yang dipilih itu Wi-Fi only ya, meskipun Wi-Fi only tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat 3 atau XL ya. Ini kita buktikan ya, ini sudah kita pancing tadi, sudah kita bantu pancing menggunakan kartu Indosat dan muncul sinyal 4G ya. Jadi untuk sinyal Xperia ini memang 1 atau 2 bar, tetapi sinyalnya masih oke seperti itu. Oke, ini kita coba buka YouTube ya. Nah ini kita menggunakan kartu ya. Jadi ini akses internet kita menggunakan Indosat, WiFi kita off kan ya. Jadi ini pure menggunakan pancingan. Oke ya, coba kita itu tadi lancar ya, internet lancar meskipun menggunakan sinyal pancingan. Coba kita tadi juga sekaligus cek speaker ya, untuk speakernya juga aman, tidak ada suara sember. Sekarang coba kita buka untuk browsing ya, berita terkini. Oke. Ya, lancar ya. Jadi ini juga membuktikan deskripsi yang sudah kami tulis ya. Jadi meskipun ini Wi-Fi only tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat. Dan perlu diketahui ini adalah hasil pancingan ya, tidak permanen. Bisa saja nanti sinyal hilang kapanpun dan dimanapun. Dan perlu diketahui juga untuk internet atau sinyal pancingan ini tidak bisa untuk telepon, tidak bisa untuk menerima telepon, tidak bisa SMS atau menerima SMS atau OTP seperti itu. Jadi pure hanya bisa untuk internet ya, dan hanya kartu tertentu, Indosat dan Tri, kadang XL juga bisa ya, kadang. Untuk yang lain seperti Telkomsel itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi bagaimana cara memancingnya ya, nanti sudah kita buatkan video tutorial cara memancing sinyal ya. Sudah kita buatkan video dan sudah kita upload di YouTube juga. Nanti untuk link tutorialnya bisa kita kirim via chat di WA ya. Nanti kita infokan nomor WA kami via DM di Shopee seperti itu. Oke, itu ya untuk kondisi jaringannya. Kondisi jaringan sudah kita jelaskan seperti tadi. Kemudian kita juga akan cek nomor IMEI ya. Ketika di sini ketik bintang pagar 06 pagar, bintang pagar 06 pagar, kita tunjukkan 4 digit IMEI terakhir ya. Nomor IMEI-nya 3166. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Dan perlu diketahui juga ketika barang sudah Anda terima, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Video unboxing sangat penting ya, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani seperti itu. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya, karena ini termasuk privasi juga ya, seperti itu.
Oke, setelah kita tunjukkan nomor IMEI, kita sekarang masuk ke beberapa pengetesan fungsi dasar, atau sebelumnya kita cek dulu untuk fisik ya. Untuk yang varian A atau seharga 4.090.000 ini termasuk mulus ya. Di deskripsi kita jelaskan 97% ya kemulusannya. Ini fisik tanpa depan atau LCD depan, bisa dilihat sangat mulus, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, dan goresan halus pun saya kira juga tidak ada ya, utuh ya. Jadi ini belum ada pelindungnya, kami sarankan untuk membeli pelindung ya. Kami lebih menyarankan untuk membeli tempered glass daripada hidrogel. Alasannya simple ya, tempered glass lebih besar, tempered glass lebih tebal sehingga lebih melindungi terhadap benturan ringan ataupun jatuh ringan seperti itu. Pemasangannya juga lebih mudah, harganya juga sama seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus ya, ini warna hitam, fisiknya utuh dan mulus. Untuk kaca kamera juga aman ya, tidak ada retak, pecah, noda, debu, jamur juga tidak ada, bersih. Kemudian untuk fisik bagian sini atau bezel bagian samping sini juga mulus, ada tombol shutter kamera, kemudian ini tombol Google Assistant ya, Google AI, kemudian ini ada tombol power beserta sensor sidik jari jadi satu ya, nanti kita cek juga untuk sidik jarinya. Kemudian ini ada tombol volume, untuk fisiknya mulus. Kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus, kemudian ada lubang kecil mikrofon, lubang untuk audio headset ya. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya, ini tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi sudah kita jelaskan di deskripsi, ini versi Jepang ya, versi AU. Untuk SIM-nya satu SIM dan satu SIM card dan satu micro SD. Untuk internalnya sendiri ini 256 GB ya, jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB atau 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah ini juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon dan lubang untuk charging ya, tipe C seperti itu untuk fisiknya. Kemudian kita jelaskan juga untuk kelengkapannya ya, tadi belum sempat kita jelaskan. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, yaitu headset tipe jack audio ya, ini headset menggunakan jack audio Vigen extra bass, bagus ya, kualitasnya lumayan bagus. Kemudian kita kasih juga silikon atau soft case bending seperti ini. Oke, kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek monitor atau LCD. Mohon maaf, kita cek LCD di sini ya, warna monitor. Untuk LCD-nya kita jamin sesuai dengan deskripsi ya. Untuk grade A itu tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada penyakit di LCD. Warna merah sempurna, warna hijau juga perfect ya. Kemudian ini warna biru, hitam pekat ya. Kemudian ini agak terang dan ini agak terang. Ini lebih terang ya. Nah, ini warna putih, bisa dilihat tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada noda, tompel, green screen, garis dan sebagainya. Kemudian ini gradasi ya, gradasi untuk LCD kita jamin ya. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh 10 jari ya, kita coba 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari aman. Kemudian kita lanjut ke touch screen atau layar sentuh ya, kita pastikan semua bagian bisa disentuh. Sambil kita cek touch screen, kita mau kasih 3 tips ya. Yang pertama tentang pemakaian ya, misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat. Jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans, kemudian atau celana apapun yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, itu handphone akan tertekan dan akan timbul masalah pada LCD.
Kemudian ketika kita tidur jangan disanding ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan tidak sengaja tertindih di saat tidur, sehingga akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi burn in, bisa terjadi shadow, bisa terjadi garis dan green screen dan flicker dan sebagainya ya. Mengingat harga LCD HP ini sangat-sangat mahal ya. Kalau Anda cek di Shopee, di pasaran itu harga LCD-nya 3.300.000, 3.500.000 belum ongkos pasangnya. Sedangkan harga HP ini 4 juta, jadi hampir sama dengan beli HP ya. Jadi saya sarankan sangat berhati-hati tentang pemakaian ya. Tentang pemakaian, hindari dari penekanan-penekanan, entah itu penekanan di dalam tas, di dalam celana, ataupun ketika kita duduk tidur dan sebagainya. Saran dari kami ketika tidur, letakkan HP di atas meja, jauhkan dari tempat tidur, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, terkait dengan charging atau pengecasan. Hindari pengecasan sambil ditinggal tidur. Biasanya ketika kita di malam hari ya mau tidur, dicas semalaman, pagi baru dicabut, itu sangat-sangat berbahaya ya. Meskipun setiap HP, apalagi HP flagship, memiliki perlindungan dari overcharging, tetapi namanya perlindungan itu tetap bisa jebol juga ya. Ibarat tanggul di laut, meskipun kuat, tetapi ketika tiap hari sering diterpa ombak, kemungkinan besar tanggul itu jebol juga ya. Begitu juga handphone, meskipun handphone ini sudah ada pengaman dari overcharging ya, tetapi kalau terlalu sering ya dicas sambil ditinggal tidur, itu juga bisa jebol juga ya. Kalau pengamannya jebol, itu nanti HP bisa mati total ya. HP bisa mati total, kemudian baterai bisa melembung, meledak dan sebagainya. Itu yang kita takutkan. Jadi saran dari kami, ketika mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik kita cas di pagi hari, misalkan kita bangun jam 5 pagi, kita cas, kemudian kita mau berangkat kerja jam 7 pagi atau setengah 7 pagi, itu baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh, itu lebih aman dari resiko overcharging, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga ini terkait dengan panas HP ya. Karena HP Sony itu sendiri memang terkenal ya, dari seri Z, seri XZ, dari awal itu memang sudah terkenal dengan panas ya. Sebentar, ada kereta lewat ya, kita kembali ke tips yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan panas HP ya. Jadi ketika ada notifikasi panas ya, ketika ada notifikasi handphone panas, lebih baik hentikan aktivitas ya, hentikan aktivitas di handphone, biarkan suhu turun baru dilanjut, seperti itu. Dan saran dari kami ya terkait hal ini, Anda bisa beli cooler atau pendingin ya, atau kipas, banyak dijual di Shopee ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Merek yang umum misalkan merek Gamen ya, GAMEN, Gamen itu bagus. Gamen itu ada yang harga 35, ada yang harga 50, ada yang harga 80-an. Itu sama, itu beli yang 50 ribuan saya kira sudah bagus ya. Itu bisa menstabilkan handphone di bawah suhu 20 derajat ya. Itu sangat-sangat worth it jika handphone dipaksa untuk dipakai dalam durasi yang panjang. 3 hal yang bisa menyebabkan handphone cepat panas. Yang pertama, bermain game dengan durasi lebih dari 20 menit. Kemudian yang kedua, untuk fotografi, videografi ya. Fotografi dan videografi itu juga menyebabkan handphone cepat panas. Jika dipakai lebih dari 15 menit atau 20 menit, lebih baik kami sarankan untuk menempelkan cooler atau pendingin di belakang sini ya, seperti itu. Karena banyak yang komen juga ya, jika beli HP mahal tetapi tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya,
dikit-dikit panas. Nah itu solusinya ya di situ, solusinya beli cooler atau pendingin seperti itu. Apalagi ketika HP ini dibawa ke tempat wisata ya, ke tempat wisata, foto-foto di tempat wisata itu kan pasti merekam video atau foto-foto di atas 30 menit ya. Lah itu wajib beli cooler ya, wajib beli cooler biar maksimal dalam pengambilan foto ataupun video seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya panas itu yang pertama tadi bermain game, kemudian fotografi, videografi. Yang ketiga itu dipakai live streaming ya. Misalkan Anda punya toko di Shopee, live streaming di Shopee, kemudian Anda punya akun sosial media, live streaming di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu HP cepat panas ya. Dan wajib Anda menempelkan cooler di belakang sini agar live streamingnya berjalan dengan normal seperti itu. Jadi itu tips dari kami ya terkait dengan panas HP. Tetapi kalau pendapat saya ya, kalau pendapat saya itu jika dibandingkan dengan iPhone XR ya, misalkan iPhone yang pernah saya pegang, iPhone XR, iPhone 10, iPhone X atau iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max atau iPhone 12 ataupun Google Pixel 4, 5, 6, 7, itu saya kira lebih mending Sony daripada kedua merek itu ya. Karena untuk Google Pixel sendiri juga panas, iPhone sendiri juga gampang panas seperti itu ya. Jadi untuk Sony saya kira masih mending daripada kedua handphone tadi. Kalau Xiaomi juga ada yang seperti itu ya. Untuk Xiaomi yang menggunakan Snapdragon 888, misalkan Xiaomi 11T atau 12T ya, itu juga sama ya, cepat panas juga. Oke, itu terkait dengan 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan. Untuk layar sentuh juga aman ya. Kita lanjut ke tadi speaker sudah ya, kita setel YouTube. Kemudian kita cek ke mikrofon. Kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1, mikrofon bawah 1, 2, 3 cek. Halo, tes mikrofon bawah 1, mikrofon bawah 1, 2, 3 cek. Oke, kedengaran ya. Kita cek untuk mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1, 2, 3 cek, mikrofon atas 1, 2, 3 cek. Cek mikrofon atas 1, 2, 3 cek, mikrofon atas 1, 2, 3 cek. Oke ya, atas bawah berfungsi. Sekarang kita lanjut ke pengecekan beberapa sensor ya. Sensor 3D atau sensor giroskop ya, ini ya, sensor giroskop berfungsi. Sensor penghitung tidak kita ini harus jalan kaki ya, tapi saya yakin berfungsi. Kemudian suhu udara ini tidak ada. Sensor kompas membaca ya, ini 34, ini sensornya membaca. Kemudian sensor cahaya juga normal. Sensor pengukur kecepatan atau akselerometer bisa membaca juga ya. Kemudian sensor kedekatan atau proximity bisa membaca juga. Kemudian sensor tekanan atau pressure ya, 981, 986. Oke, 981 sampai 986 ya, pressurnya mendeteksi. Kemudian sensor gravitasi, nah ini sensornya bisa membaca ya, YZ nya bisa membaca. Kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita tes di keamanan sini. Kita tes sidik jari, kita setting pola dulu ya. Kita setting pola dulu, pastikan tangan bersih dari debu, dari kotoran ya, seperti itu. Oke, klik selesai. Coba kita matikan HP-nya, tinggal kita sentuh saja ya. Oke,
Sekali lagi tinggal kita sentuh ya, tidak usah kita tekan. Oke, langsung nyala ya, menandakan sensornya bekerja dengan baik. Kita hapus sidik jari dan polanya. Yang terakhir sensor NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita scan e-tol ya. Sudah kita siapkan e-tol, tinggal kita scan di belakang. 19.100 rupiah. Oke ya, bisa membaca saldo e-money atau e-tol ya, e-tol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, saya kira cukup ya, sudah 20 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Kamera belum ya. Untuk kamera kita buka Foto Pro. Ini adalah teknologi from Alpha ya, mirip dengan settingan-settingan yang ada di kamera mirrorless-nya Sony seperti itu ya. Kalau kita buka kamera di sini ada banyak pengaturan ya, jadi ini perlu dipelajari juga ya, karena untuk Xperia 1 Mark 2 sampai seterusnya itu memang agak ribet pengaturannya dan harus paham mengenai ISO dan shutter speed dan sebagainya ya. Jadi misalkan ini kalau kita klik basic ya, di pojok kanan atas ada basic, ini ada mode banyak sekali ya. Kalau mode basic ini adalah mode sangat dasar, tidak ada apapun, tidak ada processing apapun ya, jadi cuma jepret gitu aja. Ini hanya untuk misalkan untuk QR code ya, hanya untuk QR code dan yang foto yang asal jepret seperti itu. Kemudian kalau mau yang otomatis ya, kalau otomatis baru kita geser. Nah, ini mode otomatis. Setelah mode otomatis ini otomatis, shutter speed otomatis, cahaya yang masuk otomatis, jadi semuanya otomatis diproses oleh komputer seperti itu. Jadi pemandangannya juga otomatis, ini gelap apa tidak ini juga otomatis ya, seperti itu. Kemudian kalau yang P ini semi otomatis. Kalau yang semi otomatis ini hanya bisa disetting cahaya ya, jadi cahaya yang masuk, seberapa besar cahaya yang masuk. Kalau di tempat gelap butuh cahaya sekian, kalau di tempat terang butuh cahaya sekian. Itu yang fotografer pasti paham ya, itu semi otomatis. Jadi P, jadi ISO nya bisa disetting ya, seperti itu. Kemudian di semi otomatis ini shutter speed tidak bisa disetting ya, shutter speed, kecepatan kamera, kecepatan lensa dalam menangkap objek itu tidak bisa disetting. Kemudian kalau yang S, baru yang S ini adalah untuk settingan shutter speed. Fokus ke shutter speed biasanya untuk menangkap objek yang bergerak, misalkan burung yang sedang terbang, hewan yang sedang berlari, mobil yang sedang melaju, anak yang sedang berjalan. Itu biasanya menggunakan mode shutter speed ya. Jadi di sini untuk mode shutter speed cahaya yang masuk bisa disetting, tetapi mohon maaf, untuk cahaya yang masuk tidak bisa disetting ya, jadi ISO nya off, tetapi untuk shutter speednya itu nyala. Jadi seberapa cepat kamera dalam membidik itu bisa disetting. Kemudian kalau yang full manual ini M ya, M ini full manual, semuanya bisa disetting, baik itu cahaya ataupun shutter speed bisa disetting di sini. Kemudian kalau MR ini adalah settingan favorit, kita bisa disetting di sini ya, jadi tinggal masuk ke settingan favorit. Kita hanya cek lensa saja ya, kita hanya cek fungsi dari ketiga lensa di belakang dan lensa di depan ya. Untuk lensanya ada satu kali, ini adalah lensa utama, oke, berfungsi. Kemudian lens 2,9 ini adalah zoom optikal 2,9 kali ya. Kalau 4,4 ini adalah zoom optikal 4,4 kali. Kalau 0,7 ini lensa ultrawide ya. Oke. Kemudian untuk lampu flash di belakang, juga nyala ya. Kemudian untuk kamera depan, oke, itu tadi ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini kamera depan, ini lensa kamera depan, ini ultrawide,
kemudian ini optical zoom 4,4, optical zoom 2,9, ini lensa utama seperti itu ya, berfungsi. Semua lensa kita hapus lagi. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 25 menit lebih. Nah, ini ketika kita buka kamera tadi langsung panas ya, padahal tadi ketika hanya cek-cek, scroll selama 20 menit itu aman. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Kita matikan HP-nya dulu, kita cabut kartu Indosat saya. Oke, untuk packing sebentar ya. Untuk packing kita menggunakan double packing seperti ini ya. Jadi standar kami itu menggunakan double packing. Jadi di luar ini kardus seperti biasa, tetapi di dalamnya sudah kita lapisi dengan styrofoam ya, seperti ini. Jadi ini styrofoamnya di luar kardus, tapi di dalam kita lapisi styrofoam tebal ya. Di bawah, di sekelilingnya full styrofoam, di atas nanti kita tutup dengan styrofoam. Biar apa? Biar aman, menghindari penyok ya, karena kita tahu di pengiriman di dalam kargo itu pakai ditumpuk-tumpuk ya. Jadi kami takut ketika pakai ditumpuk-tumpuk kemudian penyok tidak kuat menahan pakai di atasnya dan akan menekan LCD ya, dan itu nanti akan sangat-sangat merugikan ya kalau LCD sampai tertekan. Jadi ketika kita buat packingan kuat seperti ini, nanti di dalam masih ada rongga ya, tidak akan tertekan oleh paket-paket di atasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai packing ya. Kita pasang sekalian.
Kum. Untuk nomor resinya ya, ini kita potong. Jadi nama produk kita potong untuk jaga-jaga aja ya, jaga-jaga ketika proses pengiriman ya. Jadi kurir tidak tahu isinya apa gitu. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini paket, penampakan paket tanpa depan atau tanpa atas, tanpa sebelah sini ya, samping sini, bawah, samping sini, sebelah sini, sebelah sini, dan oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman, diterima dengan baik, dan HP-nya bermanfaat. Bentar ya, ada. Oke, terima kasih.